Pemirsa, pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM skala mikro di Jawa dan Bali hingga 2 pekan ke depan. Para kepala daerah diminta memperkuat operasionalisasi pelaksanaan PPKM mikro di tingkat desa atau kelurahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Amanda Putri dan juru kamera Hadiadi Jamal dari Kebonpala, Jakarta Timur. Amanda, bagaimana penerapan PPKM di Kelurahan Kebonpala saat ini untuk menekan laju penularan COVID-19? Patricia, untuk menekan laju penularan COVID-19 tepatnya di Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur adalah untuk menemukan kasus suspek dan juga pelacakan kontak erat serta nantinya juga akan melangsungkan isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 serta untuk kontak erat yang akan diawasi secara ketat oleh otoritas terkait. Nantinya di lapangan jika ditemukan masih ada beberapa RW yang masuk dalam kategori zona merah juga nantinya akan dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat begitu yang juga diawasi secara ketat oleh tingkat kelurahan yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19. Selain itu, Patricia, untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan dari PPKM mikro berskala mikro ini memang sudah diperpanjang kembali, yakni per 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021. Yang ini juga sudah tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 04 tahun 2021. Dalam instruksi Mendagri tersebut juga dijelaskan secara detail mengenai perpanjangan dari PPKM mikro serta akan mengoptimalkan dari posko penanggulangan ataupun pengendalian COVID-19 untuk pencegahan dari COVID-19 di tingkat desa ataupun di tingkat kelurahan begitu, Patricia. Dan dinilai pula dengan adanya posko di tingkat kelurahan ataupun di tingkat desa ini untuk mekanisme dari koordinasi sendiri ini bisa segera terlaksana untuk pengawasan dan juga evaluasi dari pelaksanaan PPKM dinilai lebih efektif. Kita ketahui juga bahwa untuk PPKM mikro yang sudah diberlakukan per 9 Februari 2021 ini mendapatkan respon positif dan untuk 3T sendiri ataupun tracing, treatment dan juga testing ini juga sudah dikendalikan secara baik begitu, Patricia. Dan untuk posko di tingkat kelurahan sendiri memiliki fungsi-fungsi utama seperti fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan juga pendukung pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di tingkat kelurahan. Dan nantinya tingkat kelurahan ataupun posko yang berada di tingkat kelurahan ini akan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi dan juga di tingkat nasional baik itu dari Kemenkes ataupun dari pihak Kemendagri. Dan terkait dengan anggaran ataupun pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat kelurahan sendiri ini menggunakan APBD kabupaten dan kota. Nah, sejauh ini berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi ya, Patricia, kalau kami melihat di lokasi ini sudah banyak tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, ini diperluas ataupun diperbanyak untuk spanduk-spanduk yang juga berisikan mengenai protokol kesehatan COVID-19 5M ini juga sudah ditempelkan begitu di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat ataupun dilihat oleh masyarakat. Terkait dengan zona merah di beberapa RW juga hanya ada satu akses masuk yang dibuka begitu untuk penghuni saja yang bisa masuk dan juga akan dijaga ketat oleh Satgas Penanganan COVID-19. Patricia. Iya, Manda, seperti apa informasi lanjutan terkait dengan implementasi posko penanggulangan COVID di sana dan apa saja kegiatan tim Satgas COVID saat ini? Ya, Patricia, bicara mengenai kegiatan sendiri, memang untuk pasien COVID-19 yang melaksanakan isolasi mandiri ini nantinya akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti dilakukan pemberian bantuan sosial ataupun bansos yang terdiri dari beras 20 kg untuk per rumahnya ya, Patricia. Jadi misalnya satu orang ini terkonfirmasi positif COVID-19 maka akan mendapatkan bantuan selama 14 hari ke depan. Untuk bantuan masker, kain yang sudah sesuai standar juga akan diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di kelurahan tersebut. Dan untuk isolasi mandiri yang memang dilangsungkan oleh pasien COVID-19 sendiri karena kegiatannya terbatas begitu, Patricia, maka mereka juga tentunya membutuhkan makanan juga minum yang nantinya makanan minum tersebut akan didistribusikan ataupun akan diberikan kepada mereka yang
tentunya kelurahan juga bekerjasama dengan TNI Polri ataupun Satpol PP untuk mendistribusikan agar bantuan tersebut tepat pada sasaran. Nah, terkait dengan kelurahan sendiri memang sudah bekerjasama dari TNI Polri yang terus memberikan edukasi kepada warga untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 seperti 5M, dan sebelumnya juga Satgas COVID-19 ini juga sudah memantau langsung ke beberapa wilayah yang ada di Kelurahan Kebonpala Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, yang untuk memastikan juga dan juga menyerukan kepada tingkat RT dan juga tingkat RW untuk koordinasi ini lebih ditingkatkan lagi, mengingat peran dari tingkat RT dan juga tingkat RW ini sangat menunjang kinerja dari Satgas COVID-19 untuk pengendalian penularan COVID-19 sejauh ini. Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan bahwa untuk penerapan PPKM Mikro ini dinilai lebih efektif dalam menurunkan kurva COVID-19. Jadi kita harapkan, Patricia, dengan adanya PPKM di tingkat kelurahan, tepatnya di Kelurahan Kebonpala ini, agar tracing ataupun 3T sendiri ini juga dilaksanakan secara terkendali dan masyarakat juga tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Sementara demikian, Patricia, kembali ke Anda di studio. Ya, kita harapkan juga demikian ya Amanda ya. Terima kasih rekan Amanda Putri dan juru kamera Dia di Jamal untuk laporan langsung pagi ini. Selamat bertugas kembali.